Halo semuanya, balik lagi nih di Kebaktian Remaja Pemuda GKI Camar. Sebelum kita memulainya, aku mau nanya dulu pada teman-teman semua, gimana kabar pada hari ini? Atau gimana sih kegiatannya selama 1 minggu ini? Sibuk atau enggak? Ya, apapun itu kegiatannya kita selama 1 minggu ini, aku mengharapkan satu hal sih dari kalian. Kalian sehat-sehat di kondisi kita kayak gini, dan semoga juga keluarga tetap sehat lah ya. Untuk memulai kebaktian kita pada hari ini, aku mau kasih tahu dulu nih tema kita pada hari ini. Tema kita pada hari ini adalah Raja dari Hati, yang nantinya akan dibawakan oleh Pendeta Adi Cahyono. Tanpa basa-basi lagi, kita memulai kebaktiannya dengan menyanyikan Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Ibadah kita berlangsung karena pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan beserta saudara. Teman-teman sekalian, selama 1 minggu ini kegiatan kita banyak sekali. Dan dalam kegiatan kita, mau kita sengaja ataupun tidak disengaja, kita pasti melakukan sesuatu yang menyakiti teman-teman kita, keluarga kita, ataupun kepada Tuhan. Maupun itu dari perkataan, tingkah laku, maupun pemikiran kita pun bisa menyebabkan kesedihan untuk mereka. Maka dari itu, aku mau ngajakin teman-teman sekalian untuk datang kepada Tuhan untuk mengakui segala dosa kita. Teman-teman dipersilakan untuk berdoa secara pribadi terlebih dahulu. Ya Tuhan, terima kasih Engkau telah bisa memberikan kami kesempatan untuk tetap bisa mengikuti ibadah ya Tuhan pada hari Minggu ini. Ya Tuhan, terima kasih Engkau telah bisa memberikan kami bimbingan-Mu dalam sepanjang kegiatan kami pada hari ini ya Tuhan. Tuhan, pada saat hari ini kami ingin datang untuk mengakui segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Engkau berkati supaya kami bisa kembali bersih ya Tuhan di hadapan-Mu, dan tetap bisa memuliakan nama-Mu saja ya Tuhan. Ya Tuhan, ampuni dosa kesalahan kami ya Tuhan yang sudah kami perbuat pada teman-teman kami ya, keluarga kami, ataupun kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selanjutnya teman-teman, aku mau ngajakin teman-teman sekalian untuk menyanyikan satu lagi Seperti Yang Kau Ingini.
bukan dengan barang fana. Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbahmu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbahmu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Teman-teman, kita sudah diampuni dosanya dengan Tuhan. Dan sebagai bentuk apresiasi kita kepada Tuhan, aku mau teman-teman sekalian untuk salam damai. Nah, kan kita lagi online kayak gini nih, kita nggak bisa ketemu satu dengan yang lain. Jadi, kalau misalnya kalian sendiri lagi kebaktian sama keluarga atau di rumah sama teman-teman, salam damainya bisa dilakukan seperti ini. Atau juga bisa seperti ini pada teman-teman kalian atau ke keluarga kalian. Jadi, salam damai untuk kita semua. Nah, kita bentar lagi bakal dengerin nih khotbah yang akan dibawakan oleh Pendeta Adi Cahyono. Temanya apa? Seperti yang tadi aku udah bilang di awal, temanya adalah Raja dari Hati. Tapi sebelum itu, aku mau ngajakin teman-teman sekalian untuk menyanyikan satu lagi lagu pujian yang berjudul Penuhkanlah Bejanaku. Aku datang dan ku bersujud hadapanmu. Ku rasakan ini hadirmu. Kau bukan mata hatiku dan seluruh jiwaku untukku nikmati firman.
Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air di sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, pada kesempatan ini kita kembali berdoa, memohon pertolongan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kesempatan yang baik dan indah bagi kami saat ini untuk beribadah kepada Tuhan. Kaum remaja pemuda GKI Camar, kami bersehati membawa hati jiwa pikiran kami Tuhan untuk terarah kepada Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk menemukan kebenaran firman Tuhan dan beroleh hikmat Tuhan untuk diterapkan, dilakukan dalam kehidupan kami, terutama kami kaum muda gereja Tuhan, agar dalam setiap langkah, tutur kata, pemikiran, tindakan seturut dengan karya Tuhan di tengah dunia ini. Biarlah Roh Kudus-Mu yang akan membimbing menolong kami dan juga hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita diambil dari Injil Yohanes. Injil Yohanes pasalnya yang ke-18 ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-38. Yohanes 18 ayat 28 sampai dengan 38 saya akan bacakan untuk kita semua. Teman-teman boleh menyimak melalui Alkitab masing-masing. Yesus di hadapan Pilatus. Ini judul yang dituliskan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Maka mereka membawa Yesus dari Kayafas ke gedung pengadilan. Ketika itu hari masih pagi. Mereka sendiri tidak masuk ke gedung pengadilan itu supaya jangan menajiskan diri, sebab mereka hendak makan Paskah. Sebab itu Pilatus keluar mendapatkan mereka dan berkata, "Apakah tuduhan kamu terhadap orang ini?" Jawab mereka kepadanya, "Jikalau ia bukan seorang penjahat, kami tidak menyerahkannya kepadamu." Kata Pilatus kepada mereka, "Ambillah dia dan hakimilah dia menurut hukum Tauratmu." Kata orang-orang Yahudi itu, "Kami tidak diperbolehkan membunuh seseorang." Demikian hendaknya supaya genaplah firman Yesus yang dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, "Engkaukah ini raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri? Atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberikan kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Kata Pilatus kepadanya, "Apakah kebenaran itu?" Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini yang akan kita renungkan dengan tema mengakui Raja dari hati. Demikianlah pembacaan firman Tuhan hari ini. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Teman-teman yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya sangat senang sekali pada hari ini
boleh beribadah bersama dengan teman-teman pemuda remaja GKI Camar, terutama untuk firman Tuhan yang akan kita renungkan dengan tema pengakuan menjadi raja dari hati. Pengakuan raja dari hati. Sebuah tema yang mungkin agak cukup sulit dipahami menurut saya ya teman-teman. Di tengah kehidupan kita, di tengah dunia atau bangsa yang berbentuk demokrasi di mana tidak ada raja, tapi pemimpin tertingginya adalah presiden, kita diajak untuk menghayati bagaimana raja itu menjadi pemimpin dalam kehidupan kita. Raja itu siapa? Raja yang dimaksud tentunya adalah Yesus. Dari percakapan Yesus dengan Pilatus, teman-teman, kita akan melihat sebenarnya Yesus sebagai raja itu raja apa sih? Raja yang bagaimana sih? Gitu ya. Karena kita melihat bahwa raja-raja itu, seorang raja dianggap sebagai seorang pemimpin, biasanya memiliki kekuasaan, memiliki rakyat, memiliki kerajaan atau teritori di mana dia menjadi penguasa. Nah, teman-teman, kalau kita perhatikan lagi secara cermat percakapan antara Pilatus dan Yesus, kita akan melihat apa yang sebenarnya dimaksudkan dengan raja dalam diri Yesus. Raja adalah sebuah jabatan yang disematkan atau diberikan kepada seseorang karena sebuah kuasa atau otoritas tertentu yang diletakkan melekat dalam jabatan itu. Nah, teman-teman, siapakah si Pilatus? Pilatus itu adalah gubernur yang ditunjuk oleh Kaisar Romawi untuk mengawasi bangsa Israel, Yahudi, yang sudah dijajah atau dikuasai oleh Romawi. Nah, di atas kekuasaan Raja Romawi ini, dia membutuhkan pemimpin-pemimpin untuk mengawasi daerah jajahannya. Dan Pilatus ini secara politis memiliki otoritas untuk mengawasi bangsa Yahudi yang dijajah itu. Nah, menariknya, saudara-saudara, sebagai seorang pemimpin yang diberikan otoritas kuasa untuk mengelola, mengawasi, memerintah, ternyata di bangsa Yahudi itu ada raja lain yang raja lokal yang diberikan kuasa untuk tetap mengelola pemerintahan bangsa itu. Jadi di sini kita akan menjadi sedikit lebih tahu bahwa ternyata otoritas yang dimiliki oleh Pilatus itu adalah sebuah kewenangan yang diberikan kaisar, tetapi tidak mengaburkan atau membubarkan pemimpin setempat. Nah, menariknya di bangsa Yahudi pada saat itu, selain pemimpin secara politik, bangsa Yahudi juga ada pemimpin lain, yaitu pemimpin berdasarkan keagamaan, yaitu imam-imam kepala Yahudi yang memiliki otoritas untuk memberikan penghakiman, pengaturan, pengelolaan kehidupan agamawi bangsa Yahudi. Bahkan mereka diberikan wewenang untuk menghakimi orang-orang yang melanggar, orang-orang yang tidak taat kepada hukum agama. Nah, dalam kasus Yesus yang ditangkap dan dibawa ke Pilatus, teman-teman, di sini adalah sebuah proses hukum yang sebenarnya dilanggar, yang dipakai oleh para pemimpin agama Yahudi, tetapi dengan kedok untuk membinasakan atau menyingkirkan Yesus, orang-orang Yahudi membawanya ke Pilatus. Kenapa? Karena hanya Pilatuslah pemimpin politiklah, otoritas politik yang memiliki otoritas politik yang berhak melakukan hukuman mati. Sedangkan hukum agama, hukum Taurat yang dipakai orang Yahudi tidak memiliki kewenangan otoritas untuk melakukan vonis hukum mati. Jadi teman-teman, kalau kita perhatikan sebenarnya nuansa politis yang terjadi pada saat itu cukup sangat ruwet ya, membingungkan gitu. Yesus itu sebenarnya mau disingkirkan oleh orang-orang Yahudi, terutama pemimpin-pemimpin agama Yahudi yang disebut dengan imam-imam kepala itu, karena merasa tersingkir, karena merasa tersisih, merasa gara-gara pelayanan Yesus, gara-gara karya Yesus,
mereka mulai merasa dirugikan begitu dan berusaha untuk menyingkirkan Yesus, tetapi secara otoritas politik mereka tidak punya kuasa karena memang hukum Taurat tidak mengatur, bahkan melarang mereka melakukan hukuman mati. Dan itu hanya dilakukan oleh pemerintahan politis yang itu dalam hal ini adalah di bawah pemimpin Pilatus. Jadi teman-teman, Yesus itu sebenarnya adalah korban konspirasi politik antara imam kepala dengan Pilatus. Dan kalau kita perhatikan, kita cermati percakapan yang terjadi antara Pilatus dan Yesus tadi teman-teman, sebenarnya situasi ini cukup sangat dilematis. Sulit buat Pilatus. Kenapa sulit? Karena dari percakapan dan dari informasi intelijen yang dia dapatkan, Yesus ini tidak mempunyai kesalahan secara politis atau kriminal yang membuat dia layak untuk dihukum mati. Sehingga Pilatus berusaha untuk menemukan dasar apa nih yang bisa membuat Yesus sebenarnya memang bisa dihukum secara hukum Romawi. Oleh sebab itu, tadi kita perhatikan dalil ataupun pasal yang dipakai oleh orang-orang Yahudi, imam kepala untuk menjebloskan Yesus supaya bisa mendapat hukuman mati adalah dia mengaku sebagai raja. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Pilatus bertanya langsung tentang hal itu kepada Yesus, Yesus tidak menyangkalinya. Tadi di ayat yang keberapa teman-teman kita perhatikan? Kata Pilatus ayat 35, apakah aku seorang Yahudi, bangsamu sendiri dan imam kepala telah menyerahkan engkau kepadaku? Jawab Yesus, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Ayat 37, maka kita Pilatus kepadanya, jadi engkau adalah raja. Ini statement yang diungkapkan oleh Pilatus untuk menyimpulkan apa yang disampaikan oleh Yesus, yang dipakai oleh orang-orang Yahudi pada saat itu untuk memfitnah. Faktanya memang fitnah, bukan sebagai sebuah realita Yesus sebagai raja orang Yahudi. Dan akhirnya dari sini kita menjadi tahu teman-teman bahwa Pilatus sebenarnya juga mengalami sebuah kebingungan. Kenapa? Karena pernyataan Yesus adalah benar adanya. Dia tidak mempunyai pengikut dalam arti pengikut yang akan menyanjung-nyanjungkan dia secara politis untuk berkuasa. Nah, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mengajak kita mencermati ketika ada kata-kata ayat 34, jawab Yesus, apakah engkau? Nah ini ayat 33 ya teman-teman. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, engkaukah ini raja orang Yahudi? Jawab Yesus, apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri, atau ada orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku? Nah teman-teman, pernyataan Yesus ini menjadi sebuah cambuk atau sebuah pertanyaan reflektif bagi kita. Ketika Yesus mengatakan bahwa apakah engkau mengungkapkan ini dari hati, ini sebuah ajakan, sebuah arahan bahwa ketika kita menganggap Yesus sebagai raja itu semestinya adalah dari hati kita sendiri, berdasarkan realita apa yang sudah Tuhan nyatakan, dalam arti Yesus nyatakan dalam hidup kita. Yesus tadi juga menjelaskan apa saja realita yang ada, menjawab pertanyaan dari Pilatus. Oleh sebab itu saya mengajak kita pun juga memahami dari sini bahwa ketika Yesus menghendaki agar kita menganggap dia sebagai raja, maka itu harus dari kesadaran dari hati kita. Teman-teman dari kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, raja yang seperti apa sih? Tadi Yesus sudah sebutkan bahwa dia raja bukan dari dunia ini atau tentang dunia ini secara politis
ada batas negaranya, ada teritorianya, dan seterusnya. Tetapi menganggap Yesus sebagai Raja adalah menerima Yesus sebagai pemimpin kehidupan kita, yang memerintah hati kita, yang memerintah hidup kita, yang mengarahkan seluruh arah kehidupan dan masa depan kita. Apa maksudnya teman-teman dengan konsep itu? Artinya apa yang menjadi ajaran Yesus, apa yang menjadi perintah Yesus, apa yang menjadi mandat Yesus, itu harus senantiasa menjadi framing, bingkai berpikir kita, kerangka berpikir kita dalam menjalani kehidupan kita pada saat ini. Dengan kata lain apa? Ketika kita merencanakan masa depan kita mau sekolah di sekolah umum, atau kita mau sekolah di sekolah teologi, atau kita mau menjadi pengusaha atau pekerja, ingatlah itu semua sebagai bagian cara kita menundukkan diri kepada apa yang menjadi rencana Allah dalam kehidupan kita yang sudah dinyatakan melalui karya Yesus. Artinya apa? Apapun masa depan yang akan kita capai, kita raih. Pekerjaan yang kita pilih, yang kita lakukan, yang kita jalani, itu semua adalah cara kita untuk tetap menyatakan karya kasih Allah di tengah dunia ini sebagai mana Yesus sudah teladankan. Teladan apa? Teladan yang Dia berikan kepada kita, di mana Dia rela membayar harga, mengorbankan dirinya, menderita sengsara untuk demi apa yang menjadi rencana Allah tergenapi dalam dirinya. Meskipun kita tahu ya, Yesus harus mengalami itu semua, mati dengan cara yang sangat hina gitu. Tapi itu semua adalah ternyata rangkaian rencana Allah yang harus digenapi dalam hidup dan diri Yesus. Betapa berat dan sulitnya, tetapi inilah yang seringkali juga bisa kita temui, yang kadang-kadang juga kita temukan dalam perjalanan kehidupan kita ketika kita berusaha untuk taat dan setia kepada Tuhan. Hidup sebagai anak-anak Tuhan yang menundukkan hati kita, pikiran kita kepada Kristus Sang Raja hidup kita. Ada salah satu tokoh yang sangat fenomenal, terutama pada sekitar tahun 2015-16. Dulu dikenal sebagai Ahok, sekarang dikenal sebagai BTP, Basuki Cahayapurnama. Bagaimana ketika beliau menjadi Gubernur DKI Jakarta, meneruskan masa kepemimpinan karena Pak Jokowi naik menjadi presiden. Kita tahu Gubernur Ahok pada saat itu mengalami banyak sekali tantangan, ancaman yang akhirnya memang beliau pada saat itu tersandung atau terselip jatuh karena kata-kata yang beliau ucapkan, sehingga akhirnya harus menjalani sidang pengadilan yang akhirnya memvonis beliau bersalah dan akhirnya dipenjarakan 2 tahun. Nah, berikut adalah salah satu kutipan wawancara Pak Ahok di acara Mata Najwa. Kita saksikan bersama bagaimana apa yang menjadi pandangan hidupnya, apa yang menjadi prinsip hidupnya, hingga akhirnya beliau sedemikian rupa tetap berkomitmen untuk mendedikasikan hidupnya, menggenapi apa yang menjadi rencana Allah di dunia ini dengan hidupnya, meskipun dia harus mengalami berbagai peristiwa yang sangat berat menurut saya. Mari kita saksikan bersama. Apakah itu setelah pengalaman itu Anda kemudian sekarang menjadi wakil gubernur dan selama proses kampanye dan sebagainya, adakah peristiwa-peristiwa serupa atau itu Anda merasa peristiwa itu betul-betul yang paling kencang godaannya? Saya pikir godaan terbesar sekarang bukan soal uang sebetulnya. Karena saya juga nggak terlalu miskin gitu. Kenapa saya bilang? Karena tanah naiknya luar biasa. Godaan terbesar sekarang tuh takut mati. Takut mati? Ya kalau Anda takut mati itu yang masalah. Kalau menurut saya, kalau soal uang saya udah lewat. Waktu bupati orang tawarin, kalau kamu kasih saya izin sawit 10% saya tanamin punya Anda. Ya bayangkan kalau kita kasih orang 20.000 hektar, dia tanamin 2.000 hektar buat kita, otomatis kalau kali 1 juta ya 2 miliar tiap bulan. Setelah kita berhenti bupati 5 tahun atau 10 tahun lagi pas panen. Anda tolak waktu itu ya? Ya itu udah lewat. Atau izin tambang 3 miliar. Atau kita diajak saham, punya saham di tambang gitu. Itu udah lewat cerita itu.
Nah, kalau di Jakarta ini, sebenarnya apa yang Jakarta? Jakarta masalah utama tuh semua putusan kita tuh akan menyenggol oknum melarat sampai konglomerat kan. Nah, kamu kalau dibunuh orang pun kamu nggak jelas yang bunuh kamu siapa. Sekarang bukan takut uang tapi takut mati. Misalnya, kalau saya jadi takut mati itu jadi pergumulan. Anda merasa pernah ada ancaman real itu ke Anda, Pak Ahok, atau lebih kepada Ya, kekhawatiran? itu kan orang ngomong kan. Orang ngomong. Apa ngomongnya apa? Ya hati-hati, orang kalau sakit hati bisa bunuh kamu gitu kan. Dan keluarga juga takut, nanti anak istri bagaimana gitu. Nah ini satu. Lewat SMS, lewat telepon, Nggak, kan menyampaikan teman langsung? saudara bisa ngomong gitu kan. Ya, hati-hati jangan terlalu berani lah. Untuk apa mengorbankan diri seperti itu gitu loh. Tapi saya bilang kalau kita tidak mau lakukan itu, nggak mungkin perbaiki gitu kan. Kita pasti ketemu. Ya orang kalau nggak suka sama kita pasti akan terjadi. Nah, kemarin istri saya cerita, kita siapin keluarga sih. Misalnya istri saya cerita, anak saya yang bungsu, itu lucu juga gitu. Dia numpang mobil teman, pulang, malam-malam anak kecil nyalain lampu kan. Terus si ibunya temannya itu bilang, matiin lampu gitu loh. Takut nanti ada orang jahat, lihat, bisa apa. Terus anak saya yang kecil pun bisa jawab gitu. Iya, saya tahu. Kalau sampai orang jahat tangkap kita pun pasti saya yang ditangkap duluan, karena saya anak Ahok. Ini kita siapkan seperti itu, jadi kita harus siap. Nah itu yang risiko itu yang harus kita hadapi. Saya sempat dengar Anda bahkan sudah menyiapkan apa kalimat yang mau ditulis di batu nisan. Itu betul, Pak Ahok? Ya, saya bilang sama istri saya kan, kalau kita udah terima sumpah jabatan, tidak semua orang bisa disumpah untuk menjabatkan. Kita bisa bantu orang miskin pakai uang rakyat juga. Kita pun hidup dapat gaji yang baik juga gitu loh. Nah, kalau sampai harus mengizinkan Tuhan mati pun, ini satu keuntungan buat saya. Karena saya mati sebagai pejabat yang sedang bertempur mewujudkan keadilan. Makanya saya minta kalau mayat saya ketemu, ya kita mesti pesan kalau kita betul-betul mati kan kita nggak bisa ngomong lagi. Istri kita bisa panik kan, kalau dia panik dia bisa-bisa dikremasi, orang bilang lebih gampang dikremasi. Makanya saya bilang kalau masih ada ketemu mayatnya tolong kirim pulang Belitung saja. Terus di pusaranya kamu tulis saja mati adalah keuntungan. Ya bila perlu 3 bahasa deh, Indonesia, Inggris, Mandarin kan. Mati adalah keuntungan. Ya, untung dong kita bisa di posisi seperti ini. Nah sama seperti para pahlawan dulu pejuang kan. Sekarang kan udah baik yang mati. Kita belum tentu loh bisa punya kesempatan seperti mereka. Nah kalau kita punya kesempatan harus mati untuk mewujudkan keadilan sosial, berarti kita kan kira-kira hampir mendekati para pahlawan yang dikasih kesempatan mati untuk memerdekakan negara ini kan. Makanya bagi saya satu kehormatan, keuntungan dong. Kalau mati untuk rakyat, untuk berjuang seperti ini. Makanya saya minta, ini batu nisan saya, tulisnya ya mati adalah keuntungan. Mati adalah keuntungan. Dan lagi pun kalau kita lihat Bruce Lee kalau masih hidup kan umur 73 tahun. Sampai sekarang lihatnya keren, terus mati muda juga ada kerennya kan. Marilyn Monroe gitu kan. Jadi kalau itu kan keuntungan. Kamu tahu Gitu Marilyn ya? Monroe kalau masih hidup udah nenek-nenek kali. Anda kok jadi bicara mati terus, Pak Ahok? Saya jadi deg-degan. Enggak, Apa memang betul ada ancaman real? Anda tidak mau Ya kita ngomong, nggak gimana? tahu, kita nggak tahu kan. Justru katanya kalau nggak ada ancaman Kalau itu yang saya jadi bahaya. deg-degan gimana tadi Ibu Veronica ya? Kalau Anda bicaranya nisan nanti tulisannya apa? Kalau mati nanti seperti Nah apa? istri saya juga orangnya juga cuek aja. Dia bilang kalau saya mati duluan saya dikremasi aja. Saya nggak mau dibawa ke Belitung katanya. Bukan kampung saya katanya. Bagaimana teman-teman? Setelah menyaksikan tayangan tadi, mungkin situasi saat ini sangat jauh berbeda dengan apa yang terjadi pada saat itu, sehingga akhirnya kita patut untuk boleh benar-benar menyadari bahwa perjalanan kehidupan seseorang yang tetap taat dan setia kepada Allah, menjawab panggilan Allah di tengah dunia ini, memang terkadang tidak mudah, bahkan harus mengalami situasi-situasi yang sangat menyakitkan, menderita, bahkan harus dipenjara ya, dan dia menjalani itu semua dengan sukacita. Tapi kita tahu setelah itu dia terlepas ya dari pergumulan kehidupan rumah tangganya, tapi kita tahu kesetiaannya untuk tetap hidup di jalan Tuhan membuat dia akhirnya juga mendapat sebuah kesempatan, kepercayaan untuk tetap bisa melayani
menjadi pemimpin, menyatakan kesejahteraan, kehidupan yang lebih baik. Walaupun sampai sekarang kita tahu tantangannya juga tidak mudah. Apa yang saya ajak untuk kita perhatikan teman-teman? Mari bagi kita kaum muda yang sangat ini sedang terus membangun jati diri, terus mencari pengalaman hidup, terus merenda masa depan yang lebih menjanjikan, yang lebih settle, yang lebih mapan dan seterusnya. Jangan pernah berpikir bahwa apa yang kita kerjakan hanya untuk diri kita sendiri, hanya untuk ambisi kita pribadi ataupun obsesi sesaat, tetapi mari kita menyadari apapun yang akan kita kerjakan, apapun yang akan kita raih, apapun yang kita capai, mari kita semua membingkai itu semua dengan kesadaran bahwa akan aku gunakan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Akan aku pakai untuk menyatakan kasih Tuhan di tengah dunia ini. Walaupun tantangannya tidak mudah. Ketika teman-teman bisa mewujudkan itu, pada saat itulah sebenarnya orang tahu bahwa dari hati kita ini, Yesuslah yang memerintah. Yesuslah yang mengalami, mengubah diri kita, sehingga kita benar-benar mengalami Yesus yang mengubah hidup kita, memampukan kita hidup seturut dengan karya dan pelayanannya. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, saya sangat senang sekali firman Tuhan hari ini memberkati saya juga, karena dalam pergumulan yang seringkali mengalami banyak godaan, mengalami banyak ujian, mengalami banyak cobaan, tantangan untuk tetap setia kepada panggilan kita, panggilan hidup kita, kesetiaan kepada komitmen janji pelayanan kita dimanapun saat ini, itu akan selalu diuji oleh iblis. Dan firman Tuhan pada hari ini juga menguatkan saya kembali bahwa dalam setiap apa yang ingin kita capai, apa yang ingin kita raih, bahkan apa yang sudah kita peroleh, apa yang sudah kita miliki, kita harus meyakini itu semua dari Tuhan dan dipakai untuk Tuhan. Saya sangat diberkati dengan firman Tuhan hari ini, teman-teman. Saya berharap juga teman-teman juga boleh diberkati oleh Tuhan melalui firman Tuhan hari ini, sehingga apapun yang nanti teman-teman akan kerjakan ketika mau sekolah, mau kerja, mau studi, mau berumah tangga, ingat bahwa itu semua harus kita bangun, harus kita bingkai dengan kesadaran bahwa ada Yesus di dalam hati kita. Ada Yesus yang membingkai hidup kita, yang artinya dalam setiap apa yang kita kerjakan, apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita raih, apa yang kita miliki, itu semua dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus menolong kita. Tuhan Yesus memberkati kita melalui firman tadi. Kita masuk dalam saat teduh. Terima kasih ya Tuhan, ajar kami untuk terus mengingat dan menyadari bahwa Kristus adalah Raja di dalam hati kami, di mana setiap ajarannya, setiap firman-Nya terus menjadi dasar bagi kami berpikir, bertutur kata, dan bertindak, bahkan merangkai, merenda masa depan, dan menggunakan setiap karunia dan berkat Tuhan untuk terus menyatakan kemuliaan Tuhan di tengah dunia ini. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita perbarui keyakinan kita dengan bersama-sama menyatakan pengakuan iman rasuli yang demikian. Mari kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saatnya bagi kita untuk menaikkan syafaat kita pada ibadah hari ini.
Saya akan menaikkan pokok-pokok doa kita, lalu kita akhiri dengan bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur kalau pada hari ini boleh kembali melakukan ibadah kaum muda GKI Camar, Misi Remaja Pemuda bersama-sama membangun kebersamaan dalam persekutuan yang indah dalam ibadah pada saat ini. Tuhan terus memberkati mereka, para pengurus, para aktivis yang rindu terus memberi yang terbaik bagi umat Tuhan, bagi gereja Tuhan untuk terus bisa menjangkau dan melayani kaum muda di sini dengan peribadahan seperti saat ini. Tuhan terus memberkati agar mereka diberikan kesehatan, hikmat, dan kebijaksanaan untuk terus dapat melayani pekerjaan Tuhan dan menjangkau umatnya dengan penuh sukacita dan kegembiraan. Kami saat ini juga bersyukur untuk rekan-rekan kami, teman-teman kami yang sebentar mau lulus SMA ataupun yang sudah lulus kuliah, yang akan masuk ke jenjang baru, mencari pekerjaan. Kami rindu Tuhan mereka terus berkati dalam setiap tahapan-tahapan, fase-fase kehidupan yang akan mereka jalani. Mampukan mereka tetap mengakui Tuhan sebagai Raja di dalam hatinya, sehingga setiap pemikiran, perkataan, perbuatan, tindakannya mencerminkan kasih Allah, mencerminkan firman Allah, sehingga hidup mereka terus diberkati oleh Tuhan. Kami saat ini juga bersehati mereka yang sedang bergumul untuk mencari pekerjaan atau pasangan hidup. Tuhan tolong memberkati agar mereka diberikan kasih Tuhan yang tulus dan suci, untuk mereka juga bisa memiliki kepekaan, melihat petunjuk-petunjuk Tuhan untuk pasangan hidup, dan juga mereka yang sedang mencari pekerjaan diberikan semangat, ketekunan untuk pada akhirnya boleh menemukan pekerjaan sesuai dengan minat kemampuan mereka. Kami juga terus berdoa untuk teman-teman yang sudah bekerja, baik yang bekerja dari rumah ataupun bekerja sudah harus masuk ke kantor. Tuhan tolong berkati agar mereka tetap dalam perlindungan Tuhan dan melakukan setiap pekerjaan mereka dengan sukacita dan ungkapan syukur. Kami juga terus berdoa Tuhan untuk mereka yang menjadi para pelayanmu, gerejamu, GKI Camar, baik para majelis, pendeta, pengerja, juga para penatua dan seluruh aktivis, akan diberikan sukacita dalam melayani Tuhan dan terus memberi yang terbaik bagi Tuhan, terutama di masa-masa pandemi ini. Mereka tetap diberikan kesehatan, kekompakan, solid, sehingga pelayanan gereja GKI Camar terus boleh dirasakan umat Tuhan, bahkan juga terus boleh menyatakan kasih dan karya Tuhan. Kami terus mendoakan pemerintahan kami yang terus boleh mengupayakan dalam pemulihan ekonomi maupun kondisi pandemi yang belum mereda saat ini. Tuhan memberkati upaya vaksinasi, upaya pemulihan ekonomi, terutama juga dengan kebijakan-kebijakan yang tidak mudah yang harus diambil oleh pemerintah. Semuanya boleh mendapat dukungan yang terbaik dari masyarakat untuk bersama-sama bangkit dari keterpurukan karena pandemi ini. Secara khusus kami teringat untuk saudara-saudara kami yang menjadi korban bencana alam di NTT, di Pulau Timur dan sekitarnya, yang menelan banyak korban jiwa dan kerugian material yang sangat besar. Tuhan, biarlah kehadiran orang-orang yang memiliki hati simpati, empati, boleh memberikan pengharapan, semangat, keteguhan untuk melanjutkan kehidupan, menata diri kembali untuk bangkit dari keterpurukan karena bencana ini. Terima kasih Tuhan, kami akhirnya serahkan kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kiranya kasih karunia-Mu Tuhan terus bersama dengan umat-Mu dan anak-anak-Mu. Dan kami mau menaikkan syafaat ini Tuhan hanya ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa.
Nas persembahan pada minggu ini diambil dari Mazmur 107 ayat 1 sampai 3. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakkan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Selamat pagi Tuhan, dan kembali pada hari ini, pada hari Minggu ini, kami mengucap syukur untuk firman yang sudah Tuhan boleh bagikan dan kami boleh dengar. Biarlah kiranya apa yang kami dengar bukan hanya sekedar informasi, tetapi boleh menjadi bimbingan dan pimpinan bagi kehidupan kami masing-masing. Dan pada pagi hari ini kami boleh diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Kiranya Tuhan boleh terima dan kuduskan, dan
Berkati Tuhan daripada setiap kami yang sudah boleh memberikan, dan bagi setiap kami juga yang akan mengelolanya, kiranya Tuhan yang memimpin setiap daripada kami. Kami mengucap syukur untuk setiap aktivitas sekolah kami, kuliah kami, bahkan pekerjaan kami. Tuhan boleh urapi dan kiranya kami boleh menjadi terang bagi sekeliling kami. Sekali lagi Bapa, kami serahkan persembahan kami ke dalam tangan-Mu, dan kiranya Tuhan boleh terima. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman semuanya, kita sudah sampai nih di ujung kebaktian kita. Dengan begini, sebentar lagi kita akan berpisah dengan satu yang lain. Tapi sebelum itu teman-teman, dengan kebaktian kita selesai pada minggu hari ini, aku mau teman-teman sekalian itu tetap memuliakan nama Tuhan di setiap kegiatan kita, dan hidup hanya untuknya. Sama seperti lagu yang akan kita bawakan sebentar lagi, yang berjudul Ku Hidup Bagimu. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendakmu, ku perlu anugerahmu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Selama ku hidup bagimu. Hatiku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasihmu. Selama ku hidup bagimu. Aku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasihmu. Saudara-saudara, mari kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini dengan sepenuh hati kita menyadari bahwa Kristus adalah Raja dalam hati kita, di dalam hidup kita, sehingga segala sesuatu yang ingin kita kerjakan, yang ingin kita raih, dan apapun yang sudah kita miliki, maka kita akan pakai itu semua untuk memuliakan Tuhan sebagai Raja dalam hidup kita. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jika padaku ditanyakan apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan, kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahu rahmat Tuhan
kebaktian kita pada hari ini sudah selesai. Teman-teman, terima kasih sudah mengikuti kebaktian bersama kita semua. Aku juga pengen terima kasih pada penatua pendamping, pendeta, para pelayan, dan juga untuk editor. Terima kasih untuk setiap kontribusinya dalam kebaktian kita pada hari ini. Dan ingat teman-teman sekalian, jaga kesehatan kalian selama masa seperti ini. Kalau misalnya pengen keluar, jangan lupa pakai masker. Dan jangan lupa juga bawa hand sanitizer. Itu penting. Jadi, selamat beraktivitas di hari Minggu kita. Dan sampai jumpa di kebaktian kita pada minggu depan. Bye-bye.